Halo, um, aku lagi mau share berita baik, alhamdulillah, Hirobbil alamin. Um, jadi, aduh, bingung mau ceritanya dari mana ya. Tapi intinya adalah, alhamdulillah, aku studi S3 ku sudah mulai menuju tahap akhir nih, insya Allah ya, 99% apa menuju sidang gitu. Aku mau share berita ini sambil mungkin cerita juga apa yang aku apresiasi dari dosen pembimbing aku gitu. Nah, buat yang belum tahu, uh, apa namanya, aku udah sebenarnya, aku nih hitungannya mahasiswa yang ya kalau boleh dibilang studinya lebih lama dari biasanya gitu ya. Aku tuh lagi apa namanya, aku tuh mulai studi S3 ku di Utrecht University gitu ya, di Copernicus Institute of Sustainable Development itu tahun 2017. Jadi udah lumayan lama ya. Ini udah hampir tahun ke-6 berarti kan. Dan apa namanya? Ya alhamdulillah gitu, setelah berbagai perjuangan naik turun alhamdulillah disertasinya apa tesis S3-nya udah di ACC gitu, udah disuruh ya kamu boleh submit untuk sidang gitu, alhamdulillah. um, jadi S3 ku nih apa namanya, waktu apa, ada dua tipe di Belanda itu, kamu mau nulis satu manuskrip utuh gitu ya, atau kamu mau pursue, kamu mau S3-nya by publication, PhD by publication. Nah, dulu sih aku milih PhD by publication karena waktu sebelum aku S3, aku merasa aku belum tahu, apa ya, aku nggak punya skill untuk publikasi jurnal internasional tuh seperti apa. Jadi waktu itu aku berpikir, oke, why not, aku coba gunakan kesempatan S3 ini buat sekalian belajar publikasi jurnal internasional juga gitu. Nah, buat yang belum tahu bedanya PhD by publication sama PhD by manuscript dissertation itu, kalau PhD by publication itu kita diminta untuk menulis 4 minimal ya, 4 artikel jurnal, dan ini semuanya disubmit di jurnal internasional. Sementara kalau yang PhD by dissertation gitu ya, mereka menulis sependek yang aku pahamin, mereka menulis satu manuskrip, satu buku utuh gitu. Nah, PhD by publication ini mungkin kapan-kapan ya aku bisa share plus minusnya apa sih yang bisa kita ekspektasi gitu ya dari PhD by publication. Tapi in general, setelah aku menulis 4 artikel jurnal, itu 4 paper ini akan dikompilasi gitu. Terus nah jadi 4 bab buku, terus nanti ditambahin satu bab pendahuluan dan satu bab kesimpulan. Dimana bab pendahuluan sama kesimpulan itu harus memberikan benang merah apa sih isu utama yang dibahas dari keempat artikel jurnal ini, kira-kira gitu. Nah, sedikit cerita, kemarin tuh ya minggu lalu sih ya, alhamdulillah aku udah bimbingan, dan kata profesorku sih ini bimbingan yang terakhir lah gitu. Jadi kalau boleh dibilang dia udah oke sama semua paper-paper yang aku tulis dan bab pendahuluan dan kesimpulannya. Aku tinggal mengkompilasinya jadi satu buku gitu kan, bikin layoutnya jadi buku ya, isu-isu teknikal lah. Tapi secara substansi alhamdulillah udah oke. Nah, ada dua hal yang aku apresiasi dari promotorku kemarin ketika kita bimbingan gitu ya. Yang pertama itu adalah dia apa ya, menurutku dia memberikan apa, pemahaman, understanding
ya dia melihat semua apa yang udah aku lakukan perjuangannya gitu ya. Dan menurutku promotorku ini bukan tipe yang giving pressure, nggak pernah sih. Kalaupun dia giving pressure, menurutku tuh for the best, apa ya, untuk kebaikanku juga. Contohnya apa? Biasanya tuh yang paling sering adalah ya kalau nulis draft gitu ya, draft paper itu, wah itu pasti komentarnya banyak banget. Tapi aku melihatnya komentarnya tuh bukan hal, nggak pernah yang komentarnya ini nggak baik, ini nggak bagus, ini nggak bagus, nggak. Justru yang konstruktif gitu. Kayak misalnya, oh ini kayaknya bisa ditambah deh, coba lihat literatur ini. Oh ini kayaknya bisa ini deh, coba lihat dari sini, kayak gitu. Dan aku tuh terasa terharu banget kemarin karena habis kita ngomong gitu ya, habis kita ngomong substansi papernya, substansi tesisku, promotorku tuh bilang dia apa ya, dia inilah recalling memories, kamu tahun berapa sih masuknya gitu kan. Iya, aku bilang tahun 2017. Terus dia bilang, ya semenjak tahun 2017 itu udah banyak ya yang terjadi gitu. um, dia bilang, oh kamu udah melahirkan 2 anak selama kamu S3, terus kamu juga pindah ke negara baru sama keluarga di Belanda maksudnya. Terus kamu juga balik lagi ke Indonesia ketika beasiswamu udah habis gitu. Terus kamu berapa kali pindah rumah gitu. Ya aku bilang, selama S3 ini aku pindah rumah 5 kali. Terus kayak wow gitu, a lot of things has happened, kata dia gitu. Tapi kamu masih bisa manage untuk publish artikel jurnal. Sekarang dari 4 papermu udah 3 yang terpublish, 1 udah submit, dan aku sih optimis kayaknya tahun depan udah bisa publish juga. Amin, amin, amin. Tapi dan ada satu kata yang bikin aku tuh merasa he sees me gitu ya. Dia melihatku, dia melihat perjuanganku. Dia bilang, it's a miracle you finally did it gitu. Dan aku di situ merasa kayak, wah ya, aku bilang I'm grateful with all your supervision gitu. You give me aku merasa berterima kasih sekali dengan bimbingan yang sudah diberikan gitu. Ya gitu sih. Mungkin nanti akan berpanjang-panjang lebar di tesisku ya. Tapi satu hal yang aku apresiasi, yang aku syukurin dari promotorku adalah ya dia suportif gitu. Dia memberiku space, ruang untuk doing my life gitu. Dia nggak pernah dia nggak pernah membuatku merasa bahwa PhD itu is satu-satunya hal yang harus aku kerjakan dalam hidupku. Dia menyadari bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam hidupmu, dan the fact that kamu masih bisa mengerjakan PhD-mu dari berbagai macam hal yang terjadi itu adalah hal yang miracle. Ya mungkin agak lebay sih bilang keajaiban, tapi dia menurutku dengan kata seperti itu dia acknowledge, recognize gitu ya apa yang udah aku lakukan gitu. Ya, ini aku sambil recalling juga, sebenarnya ada banyak banget momen-momen yang aku tuh kayak udahlah mau nyerah aja gitu. Rasanya udah kayak I don't know if it's gonna work or not gitu. Dulu tuh menurutku S3 itu kayak naik gunung yang puncaknya tuh jauh banget gitu. Dan banyak teman-temanku itu yang bilang, nah buat menahan semangatku tuh, coba kamu selalu bayangin nanti pas kamu defense gimana gitu. Selalu inget selalu coba berimajinasi tentang momen-momenmu akan ketika defense seperti apa gitu. Terus ada juga temanku juga yang bilang, anggap disertasi itu seperti anak gitu. Minimal kamu harus tengok tiap hari, walaupun kayak cuman melototin doang, nggak ngapa-ngapain, but that's okay gitu. Ya jadi ada banyak hal deh yang membuatku tuh untuk merasa
Di saat-saat yang kayak udah mau nyerah aja gitu, like nobody cares what I'm doing gitu. Tapi ya, ya I walk through it gitu. Nah, terus yang kedua nih, satu hal yang aku apresiasi lagi dari profesorku, aku waktu itu akhirnya cerita bahwa kenapa ya aku merasa ini kayak anti klimaks gitu meeting ini, karena aku merasa kayak aku mungkin lagi mengalami fase-fase apa impostor syndrome, aku bilang gitu. Jadi buat yang nggak tahu, impostor syndrome tuh perasaan yang dimana kamu ngerasa you don't deserve it gitu, kamu ngerasa ya kamu tuh hanya apa berpura-pura gitu, nggak pantas untuk mendapatkan ini. Nah itu yang aku rasain juga gitu ya, ketika aku membaca lagi paper-paperku, terus baca pendahuluan sama kesimpulannya tuh, aku selalu perasaanku tuh kayak ini udah nih, udah cukup nih segini. Kayaknya aku masih belum begitu ini deh, belum begitu mendalam deh. Kayaknya masih ada hal-hal yang harus aku baca lagi deh. Kayaknya masih ada hal-hal yang harus aku tambahin lagi deh di disertasiku. Itu beneran dilema yang aku rasain gitu. Kayak ngerasa, aduh, masa segini doang sih nih gitu loh rasanya. Dan ada satu hal yang aku apresiasi dari profesorku bilang, dan dia ngingetin kayak tesis yang baik itu adalah tesis yang selesai gitu. Nggak usah mikirin bagus, apa namanya, perfect, bagaimana membuatnya menjadi sempurna dan lain-lain. Itu kamu masih akan ada banyak waktu untuk melakukan riset-riset lanjutan. Tapi ingat bahwa tesis yang baik itu adalah tesis yang selesai. Jujur sih waktu itu aku ngerasa ya, dengan mendengarkan apa yang kata dosen pembimbingku bilang itu, aku merasa kayak ya udahlah gitu. aku tahu lah, okay, this is what I have done gitu ya, this is how far I've gone gitu kan. Dan aku accepting, aku embracing, this is the moment. Supervisorku udah bilang gitu kan, aku punya 4 promotor, promotor dan promotorku semua udah terus masa aku yang istilahnya jauh lebih junior daripada mereka, merasa ini nggak bagus gitu, sementara mereka bilang ini udah bagus kok, udah layak kok untuk sidang gitu. So alhamdulillahirabbil alamin. Jujur aku rasanya kayak gini ya rasanya gitu. Alhamdulillah, ya ini nggak lepas dari bimbingan Allah juga sih, nggak lepas dari sebanyak bantuan orang-orang baik di sekitar aku. Jadi itu aku mau share berita baiknya, mohon doanya. Jadi habis ini aku masih harus kompilasi lagi paper sama bawa pendahuluan kesimpulannya, dibikin layout kayak buku, ngerapiin ya gitulah ya, formattingnya, memastikan semuanya konsisten. Terus insyaallah habis itu aku submit, dan mudah-mudahan sih tahun depan tengah tahun aku bisa sidang. Mohon doanya semoga lancar ya. Bye.